Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bapak Takmir, Masjid Al-A'la, yang saya hormati para dewan asatidz, asatidzah, RI Al-A'la, serta Bapak Ibu hadirin hadirat wali santri RI Al-A'la, yang tidak lupa tim kesehatan dari Semarang yang hari ini kita didatangi tim kesehatan untuk memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana menjaga kesehatan. Dalam hal ini ada Ibu Vita, nanti beliau mengisi di sesi yang kedua, dan untuk sesi yang pertama ada Bapak Halim. Untuk kita waktu saja akan saya sampaikan biografi sedikit CV dari Bapak Halim yang akan mengisi pada sosialisasi kesehatan pada pagi hari ini. Beliau bernama Bapak Halim Budiawan, AMK, bertempat tinggal sekarang di BMA Blok C2, Ponorogo, Semarang. Beliau bertempat tanggal lahir di Purworejo tanggal 14 Mei 1990. Ada kalian semua setahun kali. Nomor 1 kakak mas. Nah, ada setahun ganti. Beliau Pak Halim Budiawan, alumni dari Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan sekarang beliau bekerja dan bertugas di RSUD Dr. Karyadi Semarang. Untuk mengikat waktu saja, Bapak Ibu mohon dipersiapkan, nanti kalau ada yang belum mudik akan dibuka di sesi pertama ini 3 penanya segmen yang pertama. Terima kasih waktu dan tempat kepada beliau Bapak Halim Budiawan, AMK, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Taufik selaku Ketua PPT Al-A'la GMA, yang saya hormati Ustadz Siddiq selaku Ketua Takmir Masjid Al-A'la. Mohon izin ya kalau soalnya kalau duduk rada pegel niki, makanya kalau izin untuk berdiri. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi yang spesial ini, ada pepatah mengatakan, ini pepatah yang mengatakan, bukan saya, bukan Pak Topik, bukan Pak Siddiq. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, boten kenal boten sayang, boten sayang boten kenal. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Taufik, ya. Maka dari itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Halim Budiawan, biasa dipanggil Halim, biasa dipanggil Awan, biasa dipanggil Halim, biasa dipanggil Mas Hal, dan lain sebagainya. Saya tinggal di
perumahan tercinta ini di perumahan Gramejen Asri Blok C2. Blok C2 niku pundi Om? Nah, Blok C2 niku ngajenge Pak Siswa. Mesti panjenengan nek Pak Siswa sami kenal nggih. Gampang ngajenge Pak Siswa ngoten. Dan alhamdulillah di pagi hari yang spesial ini saya diberikan mandat oleh Ustadz Taufik untuk mengisi sosialisasi tentang COVID. Nah, langsung mawon nggih. Lah niki. COVID itu apa Om? Nah niki. COVID-19. COVID-19 atau istilah angele niki SARS-CoV-2 Nah, singkatannya apa? Nah niki Severe Acute Respiratory Syndrome Novel Coronavirus 2 2019. Nah, kenapa bisa disebut SARS? Nah niki kita ketahui ya, sebelum ada COVID itu ada virus SARS. Jadi ini COVID ini masih satu keluarga, masih satu family dengan virus SARS. Akan tetapi, nah ini bedanya apa Om? Nah, COVID-19 ini penyebarannya lebih cepat, angka penularannya juga lebih cepat, dan termasuk angka kematiannya juga lumayan banyak. Istilah gampangnya iki luwih ganas saka SARS. Kenapa ada angka 2-nya Om? Nah, karena ini jilid kedua. Nah, gampangnya ngoten. Sebelumnya ada SARS, kemudian ada COVID, makanya ditulusi angka loro niki SARS-CoV kedua. 19 nopo? Karena virus ini muncul pada tahun 2019. Makanya orang-orang lebih mengenal dengan istilah COVID-19. 19 ini muncul pada tahun 2019. Ini adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang sering disebut virus corona. Nah, virus ini bisa menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Nah, gejalanya apa saja? Ini gejala paling umum, tapi bukan berarti setiap orang COVID ada gejala seperti ini, tidak pasti. Akan tetapi ini gejala yang paling umum terjadi. Yang pertama, demam, awake panas, menggigil, suhu di atas 38 derajat. Ada batuk, ada sesak napas. Nah ini gejala yang jarang terjadi tetapi bisa muncul. Ini biasanya biasa kami dapatkan di rumah sakit ya. Ada nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, muntah, diare, pilek, menggigil, bersin-bersin. Dan ini hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau. Mungkin Bapak Ibu sekalian misalkan lagi masak terasi kok orang mampu terasi ya, ngedusi anaknya kok orang mampu wangi. Lah niki pun 90% kemungkinan niku COVID. Misalkan mulai dahar gedang kok ora rasane, dahar bakso ora rasane. Lah niku ora iso ngrasake apa-apa. Kemungkinan besar nggih COVID. Niku bedane niku. Flu biasa kali COVID niki. Ciri-ciri khasnya niki. Ngoten nggih. Sampai di sini paham? Paham nggih? Nah niki, wah niki rada kepotong niki. Penularan, nah ini tulisannya penularan. Penularannya apa Om? Nah, ini. Jadi penularannya dari manusia ke manusia melalui droplet. Droplet itu percikan, bukan percikan api. Terus
percikan air liur, percikan dahak, percikan riak, termasuk percikan umbel napa. Ketika kita hirup dari manusia ke manusia, maka kita akan tertular. Ya niki. Selanjutnya niki pencegahan. Ini berhubung niki temanya anak-anak, makanya saya ambil gambar dari Kemendikbud nggih. Nah niki 3M. Ingat pesan ibu, nggih adik-adik sekalian niki. Ingat pesan ibu. 3M napa mawon Om? Tadi Pak Rubai nggih sempat bilang 5M nggih, mboten bener, mboten salah, sami mawon. Ada yang bilang 3M, ada yang bilang 4M, ada yang bilang 5M. Intinya niki. Intinya pokoknya niki 3M. M yang pertama memakai masker. Niki. M yang kedua mencuci tangan. M yang ketiga menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Dan yang tadi ditambahan yang M yang kelima nggih, doa nggih, terus menjaga doa. Lah iki pakai masker yang benar. Iki berhubung kula ora iso mbayari model nggih, modele kula piyambak niki. Modele kula piyambak. Pakai masker yang benar ngaten niki. Jadi mulai dari atas lubang hidung nggih. Kula piyambak, Pak. Mulai di atas lubang hidung sampai di bawah dagu nggih. Ning dhuwure lubang irung tekan ngisore janggut. Kemudian dari sisi kanan, dari ujung pipi kanan sampai ujung pipi kiri nggih. Ngoten niki. Pakai masker yang benar. Kemudian saya juga akan menyampaikan nggih, karena seringkali kita lihat beberapa orang mungkin nganggo masker kurang pas nggih. Kula piyambak kadang ndelok pas kesusu nggih ora pas. Pakai masker yang tidak benar. Niki. Musau. Lah niki. Niki. Lambene ditutupi irunge bolong. Lagi percuma gitu. Napa tutuke dilindungi irunge blong nggih sami mawon. Niki selanjutnya. Lah niki malah niki hanya sekedar aksesoris gitu. Niki sering niki kula jumpai ngeten niki. Nggih, ya piye meneh gitu. Yang penting kita tugase ngelekke mawon nggih. Nek dielekke wong ngel ya ora usah nesu. Niki. Lah niki. Niki paling parah niki. Mripate ditutupi irunge sak lambene ketutupan standar. Nah niki kurang pas nggih, ngoten nggih. Ngoten. Nggih. Lanjut nggih, lanjut nggih. Nah. Nggih. M yang kedua mencuci tangan nggih. Jadi cuci tangan itu ada 6 langkah cuci tangan. Ya, 1 2 3 4 5 6. Nanti akan disampaikan sama Bu Vika nggih. Di mana cuci tangan itu ada 2 macam. Yang pertama hand rub. Hand rub niku cuci tangan pakai hand sanitizer. Yang kedua hand wash. Hand wash itu menggunakan air mengalir dan sabun. Untuk hand rub itu setiap langkahnya ini 4 kali gerakan. Nah, misalkan 1 2 3 4 ganti ke langkah selanjutnya 1 2 3 4 nggih. Ngoten. Jadi nggih seperti yang disampaikan Pak Rubai tadi, cuci tangan ora mung icak-icik ya, tapi ini ngeten. Saene ngoten iki. Ada 4 langkah di mana setiap langkah 4 kali gerakan untuk cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Untuk cuci tangan menggunakan air mengalir itu 2 kali lipatnya. Setiap setiap langkah 8 kali gerakan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Misalkan didetiki nggih pirang detik, untuk hand rub itu kurang lebih 20 sampai 30 detik.
Untuk hand wash 40 sampai 60 detik. Nah, ini juga perlu saya sampaikan, jika kita cuci tangan pakai hand sanitizer sudah 5 kali, alangkah baiknya jangan lupa diselingi 1 kali cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Ini kan tangan orang kan beda-beda, ada yang pakai hand rub berkali-kali ora apa-apa, tapi ada beberapa orang beberapa kali hand rub tangannya wis glodogi ngoten. Lah nggih jogoni supaya orang glodogi nggih niku setiap 5 kali hand rub sebaiknya diselingi 1 kali hand wash ngoten. Itu nggih. Lah niki selanjutnya jaga jarak. Jaga jarak minimal 1,5 meter. Ngoten nggih. Dan aman minimal 1,5 meter. Om aku jaga jaraknya 3 meter, 4 meter, 5 meter, 1 kilometer, ora apa-apa. Nah, minimal 1,5 meter. Maksud dan tujuannya apa? Nah, misalkan kula nggih masker, panjenengan nggih masker, dilalah kula watuk-watuk kok nganggo masker ora pas. Nah, virusnya metu, nek panjenengan cedak karo aku, kemungkinan besar bakal keserot. Nah, makanya disuruh jaga jarak gunain napa nggih ngoten niku. Aku nggo masker, jenengan nggo masker, aku watuk. Jaraknya to insyaallah mboten kenging, ngoten nggih, Pak. Nah, niki yang terakhir perlu saya sampaikan juga. Niki penting hasilnya niki. Jaga kekebalan tubuh. Apa wae to? Nah, niki. Yang pertama berjemur, didih. Yang kedua istirahat cukup nggih. Terus nek kerja wis kesel ya aja dipaksakke, istirahat cukup. Banyak minum air putih. Nah, niki bapak-bapak aja kakean ngopi niki, banyak minum air putih nggih. Ben ginjele ya aman. Perbanyak makan buah dan sayuran. Kemudian rutin olahraga. Yang terakhir, nah ini kula sengaja tak tulis gede, tak cetak tebal. Niki paling penting nggih. Hiduplah bahagia. Nah, panjenengan wis berjemur, istirahat, makan vitamin, wah, tapi urip ora bahagia, percuma nggih. Jarene demasif percuma nggih. Maka yang paling penting niki, hiduplah bahagia. Ini paling penting. Contohnya napa? Niki kula paringi contoh ini berhubung napa tambah iki enten bocah-bocah nggih, anak-anak TPQ yang saya sayangi. Niki contohnya. Nah, contoh perilaku bahagia. Nah, niki adik-adik nggih ingat pesan Om Halim. Nah, mulai sekarang sampai seterusnya sampai panjenengan gede duwe bojo. Nah, iki jadilah anak yang patuh orang tua. Lah kok iso? Nah, ketika anak patuh orang tua bahagia. Nggih mboten? Gitu. Ketika ketika orang tua bahagia, anak juga bahagia. Misalkan iki le mangkato ning TV iki, mau Bu aku lagi dolaran Mobile Legend. Nah, misalnya ngoten. Otomatis wong tua merenggut, gitu. Wong tua merenggut, gebrak meja dan lain sebagainya. Anaknya mesti sedih. Nah, anak sedih, orang situ bahagia. Ketika sudah tidak bahagia, penyakit podo teko, hipertensi, tensi ini dhuwur. Nah, komplikasi tekan jantung, tekan ginjal, tekan stroke dan lain sebagainya. Gitu. Yang penting bahagia. Ada lagi ini, ya, ini mumpung ngeten bapak-bapak. Contoh yang kedua, ciptakan keharmonisan dalam keluarga. Nah, ini ora usah larang-larang, ora usah mahal-mahal lah. Misalkan isu-isu, Dek, nah, ayo tak jalan-jalan muter-muter GMA. Nah, ini ora perlu nggo duit.
tangi iso muter-muter jalan-jalan digandeng tangenan, wah niku seneng banget niku. Gitu. Ora perlu nggo modal. Nah. Atau lagi misalkan iki Pak Fajar niki. Dek, iki ono alhamdulillah bulan iki oleh bonusan 500.000. Matur nuwun Dek, Mas. Nah, niki pun seneng banget wong wedok niki. Kemudian bulan berikutnya, Dek, alhamdulillah bayaranku mundak bonusane 750.000. Oh ya Mas, wis aku tak 500 wae, sing 200 kowe Mas. Kok tuku bensin. Nah, niku pun seneng banget. Sing lanang seneng, sing wedok nggih seneng, gitu. Nah, ngoten. Misalkan orang, Om, aku ora duwe duit. Nah, duit itu garek 10.000 piye Om carane bahagia. Pun mboten usah repot-repot. Dek ayo muter-muter ngijen, nah, numpak motor, ayo tak boncenge motor, cekelan kenceng. Nah, diampirke angkringan. Nah, duit 10.000 nggo tuku teh hangat loro, gorengan loro. Teh hangat 2.500 ping loro 5.000, gorengan loro sijine 1.000, 7.000. Isi itu ora 3.000, nah, gitu. Dengan 7.000 sudah bisa bahagia, ora usah larang-larang. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Niki foto bangker. Sekian dari saya, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, nyuwun sewu. Intinya, ya saya cuma ingin memberikan pesan, jangan lupa, sesuai anjuran pemerintah 3M. Yang kedua, jangan lupa lagi dan paling penting, meskipun ono corona, tetaplah hidup bahagia. Setuju nggih? Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada Pak Henry untuk Bapak Ibu hadirin para santri yang saya hormati, kita menginjak untuk materi kedua untuk sosialisasi kesehatan pada hari ini. Akan saya bacakan di data sisi dari materi kedua yang akan dibacakan hari ini. Beliau bernama Tika Yuli Rahmaningtyas, MTes Magister Kesehatan, alamat di DNA nomor 1 RT6 RWK Ponorogo. Beliau tanggal lahir di Jepara 28 Juli 1987. Adapun biodata pendidikannya, beliau D3 kebidanan di Aktif Masirahadi Kudus, D4 kebidanan di Sikes Karya Hilsaja Semarang. Beliau melanjutkan ke S2-nya untuk magisternya di Magister Kesehatan di UNES Semarang. Beliau sekarang bertugas di sini praktek mandiri bidang kelima bidang kelima kajian sampai dokter beliau sangat berkompeten dalam hal untuk kesehatan. Nanti akan kita simak dengan baik ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Dan nantinya di akhir dari pelaksanaan materi pertama dan kedua, mohon kiranya Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan pertanyaan untuk apa yang menjadi janggal dari yang panjenengan alami. Terima kasih, langsung saja ke materi kedua. Beliau Ibu Tika Yuli Rahmaningtyas, Purwakarta Siloam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya Bidan Vika selaku tim kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan materi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya.
Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ustadz Taufik dan Ustazah yang lainnya. Langsung saja nggih untuk mempersingkat waktunya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru ini merupakan proses bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, situasi dengan berubah bisa dengan cepat bila lebih banyak ditemukan orang yang kena COVID-19. Kemudian yang perlu kita pahami adalah adaptasi kebiasaan baru ini bukan berarti kembali ke kehidupan yang normal dan melakukan segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi. Ini bertujuan agar masyarakat bisa bekerja kembali, belajar dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi. Adapun adaptasi kebiasaan baru ini sesuai dengan protokol kesehatan sih. Yang pertama, tidak henti-hentinya kami selaku tim kesehatan selalu memberikan arahan karena penggunaan atau kita harus diwajibkan memakai masker selalu dan selalu memakai masker saat keluar rumah. Kemudian karena kita memakai masker ini tujuannya untuk agar menghindari bisa saja kita membawa virus tapi tidak memiliki gejala atau hanya gejala ringan sehingga bisa menularkan ke orang lain. Penggunaan masker yang tepat tadi sudah dijelaskan Bapak Halim nggih, sangat bermanfaat sekali dengan aksesoris foto-fotonya. Kemudian pastikan masker menutupi hidung, mulut, dagu dan hanya satu kali pakai. Tidak boleh, untuk adik-adik tidak boleh bertukar-tukar masker. Kadang kalau adik-adik biasanya bersama karena maskernya satu sama yang lain ada yang bagus kemudian mau pinjem, nah itu tidak diperbolehkan nggih. Bahaya karena virus kapan saja menyerang kita. Kemudian yang kedua, adaptasi kebiasaan barunya yaitu jaga jarak. Minimal 1 sampai 1,5 meter. Kemudian langkah ini juga dapat diterapkan saat berada di tempat umum ataupun saat di luar rumah guna menangkal virus yang masuk ke dalam tubuh. Hindari juga berkerumun. Kemudian adaptasi kebiasaan baru yang ketiga yaitu rajin mencuci tangan. Tadi juga sudah disinggung Bapak Halim, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Pastikan melakukannya dengan tepat dengan ada cara untuk mencuci tangan dengan baik dan benar, yaitu 6 langkah cuci tangan. Karena tadi sudah dijelaskan Pak Halim nggih, sekarang kita praktekkan mawon. Monggo adik-adik silakan, ada yang sudah maksudnya setiap hari mempraktekkan untuk 6 langkah cuci tangan yang benar. Saya persilakan, ada yang berani maju? Ayo adik-adiknya silakan. 6 langkah cuci tangan yang benar. Nah, ayo siapa yang mau? Lah malah. Ayo sini Kak Zara. Ada yang lain menemani Kak Zaura ya, mempraktekkan cuci tangan yang benar. Monggo, Dik Nada. Monggo. Silakan enggak apa-apa. Ini langsung praktek mawon nggih. Sini Dik Nada. Praktek saja nggih. Nanti bisa diturunkan adik-adik dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya karena ini sangat penting. Karena bukan berarti cuci tangan itu sekedar iwik-iwik mawon nggih. Nah, sini. Nah.
Ya, nggih. Kayak Kak Zaura mempraktekkan nggih. Tadi sudah diterangkan Pak Halim bahwa setiap ada 6 langkah cuci tangan. Setiap satu langkah itu paling enggak melakukan 4 kali. Nah, Mama saya megang. Nah, yang langkah pertama, 6 langkah cuci tangan yang benar. Langkah pertama yaitu monggo sareng-sareng ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya. Nah, di air mengalir menggunakan sabun. Yang kedua, mengusap punggung, yaitu bisa dilakukan 4 kali. Yang ketiga, yaitu di sela-sela jari. Yang keempat, nah ini untuk membersihkan sela-sela jari juga, Bu. Kemudian yang kelima, membersihkan pergelangan jempol. Yang keenam, nah ini kuku, membersihkan kuku-kuku tangan. Nah, berarti udah 6 langkah cuci tangan yang tepat dan benar. Bisa dipraktekkan nggih, Ibu, Bapak-bapak, adik-adik semua. Monggo Dik Nada mau mempraktekkan mboten? Nggih, sampun. Ya, nanti dipraktekkan di rumah nggih. Saya lanjutkan lagi nggih, Bu. Untuk adaptasi kebiasaan baru yang keempat, yaitu menyediakan hand sanitizer. Ini dipakai dalam keadaan darurat, semisal tidak menemukan air mengalir dan sabun di tempat pada saat kita keluar rumah. Kemudian adaptasi kebiasaan baru yang kelima, yaitu menjaga imunitas tubuh. Tadi juga sudah disinggung Bapak Halim, untuk makan makanan harus bergizi seimbang. Gizi seimbang di sini tidak harus mahal. Makanan sederhana pun banyak mengandung gizi yang bernilai tinggi. Nah, itu bisa menjaga imunitas dalam tubuh. Walaupun makanan sederhana, yang penting itu ada menu 4 sehat 5 sempurnanya. Kemudian rajin berolahraga. Apabila mengalami gangguan kesehatan, tetap berada di rumah dan mencari pengobatan bila gejala mulai memburuk. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut saat menyentuh benda-benda yang sering disentuh orang lain, karena mata, hidung, dan mulut itu merupakan pintu masuknya virus. Jadi benar-benar harus ditutup. Makanya wajib selalu menggunakan atau memakai masker. Adaptasi kebiasaan baru yang keenam, yaitu menjaga kebersihan diri. Tetap menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari kuman, terutama virus corona. Setelah beraktivitas di luar rumah, biasakan langsung mandi dan sebelumnya menanggalkan pakaian dan mencuci. Mandi juga membuat badan kita kembali rileks, bersih, dan segar. Kemudian adaptasi kebiasaan baru yang ketujuh, yaitu hindari kontak fisik. Hindari berjabat tangan sebagai media penularan virus corona. Tidak bersalaman dahulu. Kemudian membiasakan memberikan salam cukup dengan melambaikan tangan atau dengan posisi lain yang menghindari kontak fisik dari satu orang ke orang lain. Tapi bukan berarti kita menghindari tidak bersalaman dulu, bukan berarti kita tidak menghormati orang satu sama yang lain. Kemudian adaptasi kebiasaan baru yang ke-8 ini dianjurkan penggunaan media elektronik, yaitu salah satu cara mencegah penyebaran virus corona dapat melalui uang tunai, sehingga disarankan adaptasi kebiasaan baru ini pembayaran semua memakai non tunai dengan dilakukan secara digital. Kemudian adaptasi kebiasaan baru yang 9 ini menghindari risiko penularan pada masyarakat kelompok usia 45 tahun ke atas, dan balita merupakan kelompok orang yang rentan berisiko tinggi tertular virus corona. Apabila orang lanjut usia yang memiliki riwayat penyakit, dianjurkan untuk tetap berada di rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam
dalam beraktivitas sehari-hari. Ini sekedar saran saya sebagai tenaga kesehatan nggih untuk tetap melakukan proses pembelajaran selama pandemi, khususnya di TPQ Al-Ala ini. Tetap melangsungkan pembelajaran pun tidak masalah, asal sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, SOP tetap dijalankan. Gitu nggih. Nah, untuk saran saya ini untuk pengajar dan santri dan santriwati sebelum berangkat nggih, sudah mempersiapkan diri, harus sudah berwudu dari rumah, kemudian memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas tubuh ini meliputi makan makanan gizi yang seimbang, kemudian olahraga, kemudian kualitas tidur harus benar-benar dijaga minimal 8 jam dalam satu hari. Kemudian menjaga jarak aman dengan yang lain antara pengajar dan santriwati. Kemudian mematuhi aturan yang ada. Kemudian saran saya juga TPQ harus menyediakan tempat cuci tangan. Kemudian memberikan titik physical distancing yang selama ini sudah diberlakukan di TPQ Al-Ala. Kemudian mengatur tempat dan durasi pembelajaran antara murid satu dengan yang lainnya juga sudah diterapkan. Nah, jadi semua itu harus sesuai dengan petunjuk teknis dan SOP penyelenggaraan dalam pembelajaran TPQ, khususnya di TPQ Al-Ala pada saat pandemi COVID-19 ini. Kesimpulannya yaitu yang pertama, agar masyarakat betul-betul melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya sehingga penyebaran virus corona ini bisa semakin ditekan. Yang kedua, proses pembelajaran di TPQ harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Yang ketiga, seluruh kegiatan harus berpedoman pada petunjuk teknis yang ada serta SOP yang ada. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa pemateri pertama dan kedua dengan gaya penyampaiannya sendiri-sendiri. Alhamdulillah kita tergugah dengan adanya materi ini. Ternyata sampai di awal itu ternyata masih ada yang kurang ya Bapak Ibu ya. Ada 6 cara tapi sampai belum direk-direk ke belajar. Jadi itu ilmu bagi kita dan untuk anak-anak kita. Dan untuk saran dari pemateri kedua, alhamdulillah Ibu di TPQ Al-Ala itu sesuai dengan protokol. Berangkat anak-anak yang tetap itu terus bawa masker, face shield, sampai uang lipat tidak berubah Pak. Problem betul face shield, betul masker, stay free. Alhamdulillah kita sih bisa mungkin. Alhamdulillah ya. Tapi kita benar-benar gimana caranya dari pengurus TPQ tetap jalan walaupun dengan pandemi seperti ini dengan protokol kesehatan. Dan berangkatnya pun juga tidak menimbulkan kerumunan banyak sesuai dengan jadwal yang ada. Ada yang bergilir di shift sesuai dengan kelasnya masing-masing. Alhamdulillah TPQ Al-Ala dengan berkat saran-saran dari para senior, para sesepuh tokoh masyarakat serta Bapak Ibu dari kesehatan sudah insya Allah sudah memenuhi dengan SOP yang ada. Terima kasih Bapak Ibu untuk meningkat waktu saja. Untuk kali ini akan dibuka termin yang pertama 3 penanya dulu. Dari bapak-bapak maupun ibu-ibu sebutkan nama terus apa yang ditanyakan gitu. Monggo.
Bapak Cid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan untuk seseorang dari awal kontak dengan pasien COVID, katakanlah dia tertular, masa inkubasi sampai gejala yang ekstrem terasa seperti paling hilangnya indera rasa, kira-kira tidak di masa-masa inkubasi itu, apakah dia bisa menularkan? Yang kedua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Dibuka untuk pertanyaan yang kedua. Dari bapak laki atau ibu, monggo dipersilakan. Oh iya, monggo. Pertanyaannya kalau mau beli sabun untuk cuci tangan di minimarket atau di toko itu kan mahal ya. Ada yang antibakteria itu harganya sudah jauh lebih mahal. Kalau cuci tangan pakai cuci piring ya kan itu murah, baunya kan enak banget loh. Nah itu apa nggak bisa untuk membunuh virus ya? Apakah harus khusus banget? Yang pertama itu atau mungkin pakai sabun cuci baju yang cair, lagi kalau lebih enak ya, murah kan? Kalau kan ini yang setengahnya mahal, atau kan harus khusus untuk cuci tangan, atau semua sabun sebetulnya bisa untuk membunuh virus khususnya COVID-19. Yang kedua, nah ini masalah pakaian ya, bisa pulang kerja malam gitu. Itu apakah pakaian harus langsung dicuci atau cukup ganti baju kemudian ditaruh di tempat pakaian kotor, atau harus langsung dicuci atau direndam pakai sabun supaya bukan awal dilatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga dari ibu ya, buat bapak-bapak sama kalian. Ya monggo, dari ustazah juga gak apa-apa karena yang bersinggungan langsung dengan anak. Beki, monggo yang dari ibu-ibu. Betul nama silakan. Bu Taufik mana? Bu Taufik tanya. Sampai tanya tak wakili aku kalau ditanya. Oke, kalau wakili pertanyaan ketiga mau ya. Di topik foto ya. Pertanyaannya itu ibu yang hamil. Ini ibu hamil itu apa tentang dengan virus COVID? Itu yang pertama. Terus yang kedua apa ya? Ibu yang saya unik banget. Unik banget itu ya. Ada 3 penanya yang akan dijawab oleh pemateri pertama untuk yang kedua. Silakan nanti bisa jawab yang mana. Yang pertama dari Bapak Titik terkait dengan inkubasi atau masa jaraknya, monggo silakan untuk pemateri. Pertanyaan pertama dari Pak Sidik ya. Sebelumnya terima kasih ya, sudah memberikan pertanyaan ya. Untuk masa dimulainya inkubasi, dimulainya inkubasi. Jadi ketika pasien datang ke rumah sakit, ada yang namanya screening COVID. Di situ ada kita mengisi form-formnya.
Jadi dimulai kapan kita menentukan orang ini mulai terserang atau orang ini mulai masuk masa inkubasi? Itu yang pertama, ada form yang menanyakan apakah Anda kontak dengan orang COVID. Nah, di situ ketika tulis ya mulai tanggal berapa. Nah, jadi kita menentukan masa inkubasi mulai dari kontaknya tersebut. Jadi tidak ada jeda seminggu nembe terinfeksi, mulai terinkubasi, mulai kontaknya ya kapan. Yang kedua, misalkan ditanya, saya tidak pernah kontak dengan orang COVID, saya juga tidak pernah tinggal dengan orang yang terkena COVID. Kita menentukannya mulai inkubasinya adalah kapan mulai gejala itu timbul. Misalkan sudah 4 hari, berarti 4 hari yang lalu orang tersebut sudah mulai terinkubasi. Kemudian yang akan saya sampaikan juga, misalkan ini hari untuk swab selanjutnya kita akan swab 1 minggu kemudian, namanya swab evaluasi, dengan pertimbangan mulai masa inkubasinya tersebut. Kemudian akan di swab lagi, bukan seminggu malih, 3 hari kemudian. Jika 3 hari kemudian masih positif lagi, akan di swab lagi 3 hari kemudian. Nanti totalnya biasanya ini setelah 2 minggu di swab sudah negatif. Harusnya normalnya sudah negatif. Suatu saat juga sakit mata juga, sama. Jadi ketika seseorang misalkan sudah pernah COVID, pembentukan antibodinya tidak sempurna, bisa jadi sakit COVID lagi. Akan tetapi biasanya untuk gejala yang kedua tidak seberat COVID yang pertama. Biasanya sering-seringnya OTG. Akan tetapi ono tetapi ini misalkan orang lara COVID kok punya DM, punya lara ginjal, lara jantung misalkan, dia pernah kena COVID kemudian kena lagi. Ya memang COVID yang kedua tidak begitu menyerang, akan tetapi akan terasa berat karena apa? Gini enten lara jantung ini. Maka dari itu kita selaku orang-orang sehat di sini saling menjaga lah, saling menjaga meskipun awalnya sehat kan ya orang ngerti sedulur-sedulur dhewe duwe lara macam-macam mboten ngertos ngoten. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang belum cepat nanti bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan untuk pertanyaan pertama Mbak Cecil. Mungkin ada tambahan lagi Ibu. Sabun. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Hussein terkait dengan tadi buku sabun yang murah, pakai cuci tangannya pakai cuci tangan yang cuci piring, kemudian asal benar terus pakaian langsung dicuci atau disisihkan dulu. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Huda. Untuk penggunaan sabun saat cuci tangan itu memang sebaiknya dianjurkan yang benar-benar untuk cuci tangan ada antibakterialnya. Ya memang untuk penangkal virus Terus untuk yang cuci tangan menggunakan nyuwun sewu pencuci piring, terus menggunakan cairan deterjen. Niku nyuwun sewu kalau kulit kita sensitif, sering menggunakan cairan tersebut, ini permukaan kulit juga mboten tahan. Karena itu termasuk beda kegunaan. Sama-sama sabun tapi lebih baik yang dianjurkan memang memilih cairan yang antibakterial. Karena virus ini kejam Bu, Pak, mboten sekedar virus-virusan ngoten. Kemudian semisal jenengan pulang kerja malam mboten ndak mungkin langsung cuci baju, jemur kan mboten. Setidaknya jenengan masuk rumah niku sebelum masuk rumah tetap cuci tangan dengan 6 langkah yang benar, kemudian menanggalkan pakaian yang jenengan pakai, langsung ditaruh di tempat kotor. Syukur-syukur bisa langsung direndam dengan deterjen. Nah, itu biar virus yang kemungkinan virus yang melekat pada pakaian pun
bisa mati dengan deterjen. Jadi kegunaan cairan itu kan beda-beda. Untuk cairan deterjen kan memang untuk pakaian. Nah, kalau tangan kan memang diharuskan pakai cuci tangan cairan yang antibakterial. Sudah ada kegunaan masing-masing. Alangkah bagusnya seperti itu saran saya. Tapi kepepetnya kalau tidak ada pun tidak masalah menggunakan sabun tersebut, asal dilihat kembali kulit kita sensitif apa tidak. Nah, begitu Pak, saya rasa. Mungkin Bapak Halim mau menambahkan. Pakaian langsung dicuci. Nah, itu tadi sampun kurang fokus nggih Bapak Taufik ngentosi jawaban nggih. Ngentosi jawaban pertanyaan Bu Taufik yang ibu hamil nggih. Ibu hamil itu rentan atau tidak? Nah, Agak itu loh. Iki nah, enten sing di rapid niku reaktif itu nopo pasti COVID atau tidak? Nggih. Ya, terima kasih. Tambahan pertanyaannya lagi nggih, Pak. Niki menjawab pertanyaan dari Ibu Taufik walaupun tidak secara langsung nggih. Nah, ini untuk yang sudah saya jelaskan tadi, resiko penularan itu terjadi pada kelompok usia lanjut. Nah, lanjut usia dan balita. Lanjut usia 45 tahun ke atas dengan riwayat penyakit penyerta. Itu lebih resiko. Sedangkan untuk ibu hamil ini juga semua orang beresiko, tapi ada resiko sedang, resiko tinggi. Nah, untuk ibu hamil sendiri harus benar-benar menjaga imunitas daya tahan tubuh, karena dia menghidupi bukan untuk dirinya sendiri tapi dengan janinnya, yaitu dengan cara makan makanan bergizi seimbang, minum multivitamin. Untuk ibu hamil sendiri itu ada pemeriksaan ya, berkala 1 bulan, biasanya trimester 1 bulan sekali harus melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Tapi dengan adanya pandemi ini sebisa mungkin untuk ibu hamil menghindari melakukan pemeriksaan kecuali ibu hamil itu ada keluhan. Bisa kita melakukan konsultasi lewat media sosial. Nah, dianjurkan seperti itu, mengurangi kunjungan. Nah, untuk persiapan persalinan pun harus benar-benar disiapkan. Sekarang modelnya persalinan itu kan harus ini ya, kalau yang aman harus ke rumah sakit. Nah, kita ke rumah sakit pun harus benar-benar dipersiapkan sebelumnya, masker, kemudian imunitas diri. Nah, karena ibu hamil juga ini ya, termasuk rentan tapi tidak berisiko tinggi sekali. Menurut saya seperti itu. Yang penting itu memang diri kita masing-masing hidup bahagia, gizi seimbang, olahraga yang cukup, mentaati protokol kesehatan, insya Allah bisa terhindar. Untuk pertanyaan Bapak Taufik dijawab Bapak Halim mawon. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Mas Taufik ya, Mas Taufik. Apakah ketika rapid reaktif pasti COVID? Nah, niki jawabannya mboten. Rapid itu untuk mengukur antibodi imunoglobulin. Nah, niku istilah angale ngoten niku, antibodi imunoglobulin A dan B. Ketika antibodi itu meningkat, nah logikanya kan antibodi itu meningkat karena apa? Dia berusaha melawan virus COVID niku wau. Nah, jadi ketika hasilnya antibodinya meningkat, ada peningkatan, berarti kita ada kecurigaan bahwa peningkatan antibodi imunoglobulin itu meningkat karena dia sedang melakukan perlawanan kepada COVID. Makanya ketika dirapid hasilnya reaktif karena ada peningkatan antibodi imunoglobulin itu meningkat untuk melakukan perlawanan kepada COVID. Apakah selalu pasti COVID? Nah, jawabannya mboten. Untuk memastikannya
eh, kita melakukan swab atau PCR COVID, istilah PCR COVID atau swab. Ini hasilnya sudah pasti valid. Nah, kalau rapid itu hanya untuk mengukur antibodi imunoglobulin, tolak ukur, untuk tolak ukur. Jadi kita untuk mendiagnosa ini orang suspek, suspek atau discharge, atau bukan COVID, niku nggih saking rapid niku diantaranya. Ketika di rapid kok positif, nah kita mendiagnosa namanya suspek COVID atau dicurigai COVID. Untuk memastikan COVID ora, nggih di swab. Paling tidak 2 kali swab bagus ya. Ketika sudah 2 kali negatif berarti bukan COVID. Kemungkinan ada hal-hal yang lain karena imunoglobulinnya meningkat, ada kemungkinan hal-hal lain bukan karena dia melakukan perlawanan kepada si COVID tadi. Kemudian apa lagi? Sudah ya, saya kira sudah nggih. Mencetak nggih. Alhamdulillah untuk dokumennya sudah jauh semuanya, sudah nantinya dari ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu materi sedikit-sedikit kita bisa untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu ya, seperti pesannya dari Bapak kemarin seperti tadi untuk ilmu bila amalin. Nah, ilmu tanpa dipakai akan berarti juga sama kayak Allah tidak berkurang kanti ilmu yang dibuat sampai akhir menjadi sama dari satu ilmu kedua Bapak ilmu juga membuat cara kita mengawal awal dulu buat kecil nanti ini sekarang mengawal dulu ini ini hidup bersama dia bisa tetap rukun walaupun dengan posisi sosial distancing. Mungkin untuk acara sosialisasi kesehatan dan imunitas santri di masa pandemi pada akhir dari acara mungkin dari yang disampaikan ada kesimpulannya tadi sebenarnya sudah disimpulkan oleh Bu Dika terkait dengan penyampaiannya sampai juga saya tulis juga ini. Ingat untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik, terus pembelajaran di PPK sesuai dengan SOP-nya dan semua kegiatan harus sesuai dengan SOP baik. Kumpul-kumpul untuk hidup masker yang baik seperti yang dicontohkan pada program seperti gambarnya Pak Halim tadi. Namun tempatnya ditutupi gitu, tidak bisa digunakan. Alhamdulillah, monggo saran-saran kita tutup acara sosialisasi yang pagi menjelang siang ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, mohon maaf dan saya selaku moderator untuk materi kali kedua yang ada kekurangan, mohon maaf dan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk materi satu kedua. Habis ini apa ini nih? Pak Tampon saya terima kasih Bapak Ibu ya. Mungkin jadwal amal dari Panjenengan.